Apakah Anda tahu bahwa di balik satuan pendidikan yang baik itu ada seseorang yang bekerja keras di balik untuk semuanya supaya kegiatannya berjalan dengan lancar? Ya, mereka adalah operator sekolah. Operator sekolah bukanlah hanya sekedar orang yang mampu mengelola data, tetapi mereka adalah orang yang ada di balik layar untuk membantu kepala sekolah supaya bisa merancang dan dapat menentukan arah untuk program sekolah menjadi lebih baik untuk kedepannya. Di sini penting bagi teman-teman operator di satuan pendidikan bahwa rekan-rekan semuanya adalah tulang punggung di balik semua berjalannya program yang ada di satuan pendidikan. Namun masih banyak persepsi menjadi operator sekolah sangat mudah karena hanya mengelola sebuah data. Di sini admin membuatkan sebuah pemahaman bagi rekan-rekan semuanya, khususnya sebagai operator. Ingin tahu penjelasan dan apa sih operator sekolah itu sebenarnya? Simak terus video ini hingga selesai ya teman. Oke, video ini saya tujukan khusus untuk operator dan juga teman-teman yang menonton, khususnya kepada kepala satuan pendidikan ya. Nah, ada pertanyaan, apakah operator itu adalah tugas tambahan atau sebuah jabatan? Menurut teman-teman bagaimana? Apabila ada sebuah argumentasi bisa taruh pada kolom komentar ya. Nah, ini adalah pendapat admin bahwa operator itu adalah tugas utama apabila dia adalah seorang tenaga kependidikan untuk jenis PTK-nya, dan untuk jabatannya adalah operator atau administrasi kependidikan, karena seseorang KTU bahasa kerennya seperti itu ya. Kemudian bisa menjadi tugas tambahan apabila jenis PTK utamanya adalah seorang guru atau pendidik, yang mana guru tersebut menguasai digitalisasi sekolah sehingga diberikan tugas tambahan menjadi operator oleh kepala sekolah. Jadi keduanya ini sama-sama benar apabila ditempatkan pada posisi yang benar juga ya. Jadi jangan sampai apabila dia seorang guru tetapi dia diberikan tugas tambahan menjadi operator sehingga tugas utamanya terbengkalai seperti itu ya. Nah, ini adalah tugas seorang operator, ada 5 sebenarnya ya, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua penginputan data, yang ketiga pemeliharaan data, yang keempat pelaporan data, yang kelima adalah validasi dan verifikasi data. Jadi operator itu tidak seorang perencana tetapi mengumpulkan sebuah data yang sudah ada di lapangan di masing-masing satuan pendidikan. Apabila tidak ada, ya langsung saja melakukan pelaporan ke kepala sekolah bahwa data ini tidak ada untuk diinputkan. Jadi bisa diberikan tugas ke masing-masing yang sudah diberikan kewenangannya oleh kepala satuan pendidikan untuk membuat atau menganalisis data itu dan diserahkan ke operator. Seperti itu ya. Jadi 5 fungsi ini sebenarnya sudah jelas ya, tidak perlu saya jabarkan. Dan teman-teman yang sering kali lalai adalah pemeliharaan data. Jadi operator ini wajib melakukan pemeliharaan data atau pembaruan data bertahap. Jadi setiap ada updating data yang terbaru di setiap satuan pendidikan wajib diperbarui juga pada Dapodik, karena sifatnya sangat dinamis ya teman-teman, karena data itu selalu berubah. Dan kevalidan data ini menjadi hal penting bagi operator sekolah ya. Nah, di sini banyak yang salah persepsi bagi rekan-rekan semuanya bahwa operator itu yang memegang kendali pada pendataan. Sebenarnya tidak. Operator itu adalah jabatan yang diberikan kewenangannya yaitu mengelola sebuah data. Jadi apabila operator ini ada yang sebagai pemangku kebijakan, ini salah ya, karena operator itu di bawah kepala sekolah. Jadi operator ini adalah wakil kepala sekolah yang bisa diberikan tanggung jawab untuk kepercayaan kepala sekolah mengelola secara digital. Seperti itu. Jadi bukan operator rasa kepala sekolah, tetapi operator yang diberikan haknya untuk mengelola sebuah data.
Dan operator wajib melindungi data yang dikelola, tidak boleh sembarangan mengelola data dan tidak sepengetahuan kepala sekolah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harap dibedakan operator dengan kepala sekolah, karena kebanyakan saat sinkronisasi itu bukan kepala sekolah tetapi operator, yang mana untuk sinkron sudah jelas bahwa yang melakukan sinkronisasi adalah kepala sekolah, walaupun yang melakukan sinkron adalah operator. Karena sebelum sinkronisasi harus ada pelaporan data ke kepala sekolah, yang sebenarnya seperti itu ya. Jadi sudah dilaporkan data ini ada perubahan, data ini ada perbaikan, ini wajib dilaporkan ke kepala sekolah. Karena apa? Sudah menjadi tugasnya melakukan pelaporan data sebelum melakukan sinkron. Karena apabila ada kesalahan dalam pendataan, ini yang bertanggung jawab tetap kepala sekolah, bukan operator. Dan apabila ada operator yang disalahkan oleh kepala sekolah, apabila mengetahui kepala sekolah tersebut sudah dilaporkan untuk pendataan yang terbaru tetapi tetap menyalahkan operator, ini juga salah. Yang salah apabila operator tidak melakukan pelaporan data untuk sinkronisasi. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah status operator dapodik di satuan pendidikan. Apabila teman-teman menjadi operator, pasti menjadi administrasi layanan data semuanya, mulai dari data PTK hingga peserta didik, dan menjadi pusat informasi, bahwa informasi ini pasti diketahui oleh operator sekolah terlebih dahulu, apapun itu bentuknya, karena banyak sekali grup-grup atau sumber informasi yang bisa didapatkan oleh operator. Dan yang kedua adalah tenaga administrasi. Nah, tenaga administrasi ini adalah bagian dari operator dapodik. Apabila dia seorang pendidik atau guru memegang sebuah dapodik, maka dia harus belajar tentang tenaga keadministrasian supaya data yang dikelolanya bisa rapi. Apabila dia juga tenaga administrasi atau tenaga kependidikan, dia juga harus belajar tentang keadministrasian sekolah. Nah, untuk yang ketiga, pastinya dia adalah sebagai pengelola data satuan pendidikan. Jadi apapun yang ada di satuan pendidikan secara fisik ini dimasukkan secara digital pada aplikasi dapodik ataupun yang lainnya yang berkaitan tentang dapodik pastinya ya. Nah, ini adalah peraturan dan pedoman untuk satuan pendidikan. Peraturannya ini sudah jelas, yaitu PP nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang kedua adalah Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Dikbudristek. Ini ya. Dan untuk Permendikbud nomor 7 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan ini sudah tidak berlaku sejak ada yang terbaru ini ya teman-teman. Dan pedoman operator ini adalah yang pertama surat edaran Kemdikbudristek terkait pembaruan dan pengelolaan data dapodik. Yang kedua adalah pedoman teknis pengelolaan data dapodik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. Itu ya. Nah, ini adalah domain yang bisa diakses oleh operator. Sangat banyak, ada 12 yang wajib operator lakukan yang bisa diakses, mulai dari rapor pendidikan, si pintar, verbal, integrasi dapodik Dukcapil, kemudian ada ANBK, ada e-ijazah, belajar ID, pusat bantuan atau ULT, portal dapodik, portal BOS, SDMPD SPK, medsos, dan lain-lain yang wajib operator akses. Masih banyak ya. Dan ini adalah ilmu yang harus dikuasai oleh operator, mulai dari kurikulum, ilmu arsitek, humas, dukcapil, bansos, kesehatan, keuangan, surat dan arsip, kepegawaian, development, TIK, dan pendidik. Ya, jadi ilmu-ilmu ini juga harus dikuasai oleh operator, walaupun dia adalah seorang tenaga kependidikan. Karena apa? Ini berkaitan erat dengan dapodik ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman jabarkan sendiri dan bayangkan betapa beratnya operator apabila tidak menguasai ilmu-ilmu ini ya. Karena operator ini menjadi konsultan di segala bidang yang ada di satuan pendidikan ya. Nah, ini adalah motivasi bagi teman-teman operator semuanya, bahwa operator itu bukanlah kepala sekolah yang bisa menentukan sebuah kebijakan di satuan pendidikan, tetapi
melalui operator dapat menentukan kebijakan di lingkungan satuan pendidikan yang bisa membuat satuan pendidikannya menjadi lebih baik ke depannya. Dan apabila teman-teman ini pensiun dari jabatan operator, pastinya bisa direkomendasikan menjadi kepala sekolah, karena semua ilmu operator ini menguasai manajemen atau sebagai manajerial di satuan pendidikan, mulai dari yang paling bawah hingga yang paling berat. Jadi operator semua aspek dikuasai pastinya. Ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu jabaran singkat tentang apa itu operator. Jadi bagi rekan-rekan operator Dapodik yang merasa kerja 24 jam, coba angkat tangan dan taruh pada kolom komentar apakah betul rekan-rekan operator ini hampir 24 jam bekerja, karena setiap ada permintaan data dari kepala sekolah harus segera standby dan bisa menyiapkan pendataannya, seperti itu ya. Jadi sebagai operator ini wajib diapresiasi, dan semoga kedepannya ini ada tunjangan bagi operator itu sendiri, sama seperti sertifikasi bagi pendidik ini ya. Dan operator ini sangat penting pastinya di setiap satuan pendidikan. Jadi tetap semangat bagi teman-teman operator, walaupun bekerja 24 jam dengan honor yang mungkin kurang memuaskan. Apabila ada kekurangan langsung saja minta tambah kopinya ke kepala sekolah ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.